Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tidak ada kata yang lebih indah selain banyak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang memberikan nikmat kehidupan dan keberkahannya, sehingga kita semua masih diberi nafas dan bisa bertatap muka. Selain itu, tidak ada kata yang lebih hangat selain mengucap salawat kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kemuliaan tetap berada di sisinya, keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau di dahan cemara, kurma datang membawa berkah, finansial syariah makin cerah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, hari ini pada bulan yang penuh berkah dan kebaikan, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan kultum dengan sebuah judul yang berkaitan erat kehidupan kita, yaitu dunia sejahtera, akhirat bahagia dengan keuangan syariah. Setiap manusia tentu menginginkan kehidupan yang sejahtera, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat sana. Kita bekerja siang dan malam mencari nafkah dengan tekun dan penuh harapan. Namun, sudahkah kita mengelola rezeki yang kita miliki dengan cara yang benar agar membawa manfaat yang besar, baik di dunia maupun di akhirat kekal? Di dalam Islam, harta bukan sekedar alat pemuas nafsu dan kesenangan sesaat, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita perlu mengelola harta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar tidak terjerumus dalam kesia-siaan dan kelalaian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dari ayat ini hadirin, kita memahami bahwa harta yang kita peroleh bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kemaslahatan umat dan keberkahan akhirat. Salah satu cara agar harta kita bernilai ibadah adalah dengan menerapkan prinsip keuangan syariah. Sahabat kurma yang berbahagia, keuangan syariah bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi juga bentuk kepatuhan kepada aturan ilahi. Di dalamnya ada prinsip keadilan, transparansi, serta keberkahan yang bisa menjadi fondasi. Islam dengan tegas melarang praktik yang merugikan seperti contoh riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian dalam setiap transaksi keuangan. Islam mendorong kita untuk berinvestasi di bidang yang halal, yang bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai amal. Ada banyak instrumen dalam keuangan syariah yang bisa kita manfaatkan, seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Zakat adalah menyucikan harta dan menjadikannya lebih berkah dan penuh makna. Infak adalah melatih keikhlasan, membantu sesama dengan penuh ketulusan. Sedekah adalah menjadi penolak bala, menjauhkan kita dari kesulitan dan nestapa. Wakaf adalah investasi abadi, amal yang pahalanya terus mengalir hingga nanti. Ketika kita menanam harta di dunia dengan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya membantu sesama,
tetapi juga menyiapkan tabungan pahala di akhirat yang tak akan terkira. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa kita menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan atau hanya mengejar gengsi dan pujian? Apa kita sudah menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah menerapkan sistem keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari? Jika jawaban kita masih ragu, maka inilah saatnya untuk merubah. Mulailah dari hal yang kecil. Sisihkan sebagian harta untuk zakat dan sedekah. Jauhi praktik riba dalam transaksi dan belanjakan harta untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Karena sejatinya harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Ialah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Maka jangan sampai kita terlena. Gunakan harta dengan bijak agar tidak hanya memberi manfaat di dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju surga. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kita tanamkan niat dalam hati untuk mengelola harta dengan prinsip Islami. Jangan terbuai kesenangan duniawi yang fana, karena sesungguhnya yang abadi hanyalah amal dan pahala. Betul apa betul hadirin? Dengan menerapkan keuangan syariah, kita tidak hanya memastikan kesejahteraan hidup di dunia, tetapi juga meraih kebahagiaan di akhirat yang penuh cahaya. Di taman bunga kupu-kupu menari, warna-warni sungguh menawan. Rezeki halal, hati pun murni, dunia damai, akhirat pun aman. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam mengelola rezeki dengan cara yang diridhoinya, sehingga harta yang kita kumpulkan bisa menjadi bekal menuju jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.